Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Kias Doa. Semoga kabar kalian hari ini dan selamanya ada dalam keadaan sehat walafiat, digampangkan urusan dan rezekinya serta ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami ucapkan bagi kalian yang telah bergabung dan selalu menekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi menarik dari channel Kilas Doa ini. Seperti biasa, pada kesempatan yang berbagi ini, Kilas Doa akan bahas tentang sholawat nariyah. Tapi sebelum ke ulasan videonya, silakan untuk mengecek kembali ulasan video menarik seperti tentang bacaan doa setelah sholat. Sahabat Kilas Doa, pembahasan pertama kita akan membahas tentang faidah membaca sholawat nariyah. Sholawat pada garis besarnya terbagi dua. Yang pertama sholawat ma'surat atau yaitu yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, baik dari redaksi, cara membaca, waktu serta fadilahnya. Yang kedua adalah sholawat ghairu ma'surat, yaitu yang disusun oleh selain Nabi, antara lain susunan para sahabat, tabi'in, para ulama, misalnya sholawat nariyah, sholawat menjiat, sholawat tibil qulub, sholawat al-fatih, dan lain sebagainya. Sholawat nariyah disebut juga sholawat tabrijiyah atau pelepasan dari kesusahan. Ada juga yang menyebutnya dengan sholawat tajiyah. Hal ini tersebut disematkan oleh kepada Syekh Abdul Wahab At-Taji, yaitu pengarang dari sholawat nariyah ini, di mana banyak para ulama yang menyatakan bahwa pengarang sholawat nariyah adalah Syekh Ibrahim At-Taji Al-Maghribi, ulama Sufi asal Taja, Maroko. Menurut ulama Maroko, disebut sholawat nariyah atau berbangsa api karena banyak orang yang membacanya sebanyak 4.444 kali. Hal itu dimaksudkan tertentu ternyata berhasil dengan segera seperti kayu bakar yang cepat habis di lahap si jago merah. Adapun khasiat atau faidah dari membaca sholawat nariyah ini, sebagaimana beberapa ulama menjelaskan, salah satu di antaranya adalah Syekh Ad-Dainuri menyatakan bahwa jika sholawat ini dibaca 11 kali setelah sholat maktubah sarutin, maka akan dilancarkan rezekinya dan mendapatkan kehormatan yang baik dalam pergaulan di masyarakat. Pendapat yang kedua dari Syekh Muhammad At-Tunisi yang menyatakan bahwa barang siapa membaca sholawat ini setiap hari sejumlah atau sebanyak 11 kali, maka Allah akan menurunkan rezekinya dari langit dan mengikuti rezekinya dari belakang. Sementara itu, Syekh Al-Qurtubi berkata, bila dibaca 4.444 kali dalam satu majelis atau satu kali duduk, maka akan ditunaikan hajatnya yang besar dan dibebaskan dari musibah yang sangat membahayakan. Demikian pula hitungan yang sama disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sahabat Kilas Doa, sebelum membaca sholawat nariyah, hendaknya menghadiahkan surat Al-Fatihah terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para wali, para ulama, dan kepada penyusun sholawat nariyah ini, yaitu Syekh Abdul Wahab At-Taji. Sebaiknya sholawat ini juga dibaca secara dawam atau terus menerus dengan tanpa disisipi hal lain pada suatu amalan, serta disertai dengan adab dan etika seperti dengan bersuci dari hadas dan najis, dan juga tidak diselingi berbicara yang lain. Sahabat Kilas Doa, penjelasan selanjutnya adalah tentang bacaan sholawat nariyah, Arab, Latin, dan terjemahnya. Salah satu hadis yang sangat populer yang membuat rajin kita membaca sholawat ialah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca sholawat untukku, Allah akan membalasnya 10 kali kebaikan, diampuni 10 dosanya, dan ditambah
10 derajat baginya. Makanya bagi orang-orang Nahdiyah, setiap kegiatan keagamaan bisa disisipi dengan bacaan sholawat dengan berbagai atau segala bentuk ragamnya. Salah satu sholawat yang sangat populer ialah sholawat Badr. Hampir di setiap umat Islam, terutama warga Nahdiyah, dari anak kecil sampai kakek, nenek, dan semua usia dapat dipastikan bisa melantunkan sholawat Badr ini. Nah, sholawat yang satu ini, yaitu sholawat Nahdiyah, juga tidak kalah populernya di kalangan warga Nahdiyah, khususnya bila menghadapi problem hidup atau permasalahan hidup yang sangat sulit dipecahkan. Maka tidak ada jalan lain selain kita mengembalikan persoalan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat Nahdiyah adalah salah satu jalan mengadu kepadanya. Dan berikut ini adalah bacaan sholawat Nahdiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad allazi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdo bihil hawaiju wa tunalu bihil rogoibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Artinya, ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khotimah dapat diraih. Dan berkat dirinya yang mulia hujan pun turun, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan semua yang diketahui oleh Engkau. Sahabat Ghazna, realisasi dari adanya kita melakukan dua hal itu, berusaha dan berdoa dengan bacaan sholawat Nahdiyah Arab dengan terjemahnya, insya Allah akan berbuah hasil yang terbaik bagi kita semua. Untuk itu, semoga dengan adanya ulasan keutamaan sholawat Nahdiyah ini bisa menjadi awal terbaik sekaligus gambaran dalam mewujudkan nilai kecintaan kita semua kepada Rasulullah SAW dengan seringnya kita bersolawat, termasuk dengan membaca solawat Nahdiyah ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan hilafnya. Silakan bagi sahabat semua untuk mengoreksi dengan turut berkomentar, dan insya Allah akan kami jawab sesuai dengan kemampuan ilmu kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.